Bajak laut buah Hankook dengan bounty 1.659.000.000 berry. Kaisar lautan Blackbeard Marshal D. Teach dengan bounty 3.996.000.000 berry. Nah, sesaat Teach mengatakan hal ini, kita bisa melihat buah Katarina Devon dan juga Vasco Shoot telah berubah menjadi batu. Sementara itu, Kobe tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Teach terlihat memberitahu Hankook bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatan dari Hankook ini. Hankook mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan, pengguna Meronomi berikutnya tidak akan bisa memulihkannya. Teach pun berkata kepada Kobe, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana kan pahlawan Kobe? Kau membantuku dalam insiden pelabuhan Rocky. Berkatmu, aku bisa mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Apa kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Hankook pun berkata, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Teach terlihat meremas leher Hankook lebih erat. Teach berkata, "Itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kita menjadi batu. Dan itu akan berakhir di kita, bukan? Sejujurnya, aku pikir tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit, jadi kurasa aku harus membunuhmu sekarang." Kobe kemudian berteriak, "Jangan lakukan itu. Jumlah korban akan terlalu tinggi." Tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat pun muncul. Raja Kegelapan, Silver Rayleigh tiba-tiba menghentikan situasi ini. Rayleigh berkata, "Maaf Hankook, aku terlambat." Rayleigh pun menghunuskan pedangnya ke Teach. Rayleigh berkata, "Hei murid Shirohige, aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Bawahan Kobe dan Teach panik. Rayleigh terus berbicara, "Hankook, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa membuat langkah bodoh." Kemudian flashback pun selesai dan kita kembali ke Amazon Lily di masa sekarang. Kita bisa melihat bahwa Rayleigh tidak datang ke pulau sendirian. Shaki bersamanya dan kita menemukan identitas Shaki sebenarnya. Yep, Shaki ini ternyata Ratu Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu. Sekaligus mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja. Rayleigh mengatakan sejujurnya dia sudah tua sekarang dan dia tidak akan bisa mengalahkan Blackbeard untuk saat ini. Dia pun mengatakan tampaknya marinir percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan Shichibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau itu. Nah, di sisi lain Marigold dan Sandersonia membicarakan mereka. Sandersonia mengatakan salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil. Kita pun bisa melihat wajah dari Seraphim ini. Wajahnya sama persis dengan wajah buah Hankook saat dia masih kecil, meskipun pupil matanya berbentuk bintang. Chapter 1059 pun berakhir dengan kapal marinir yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Mereka mengatakan bahwa Kapten Kobe telah diculik. Halaman terakhir pada chapter 1059 pun memperlihatkan surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden pelabuhan Rocky, telah diculik oleh sang kaisar lautan Blackbeard. Situasi saat ini sangat tidak diketahui. Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat selepas kru bajak laut topi jerami meninggalkan Wano Kuni. Lebih tepatnya, kejadian yang ada di dunia luar. Chapter kali ini benar-benar gila dan sangat amat padat dengan isi yang banyak kejutannya. Dimulai dari bentuk SSG yang sudah diperlihatkan. Ada juga bagaimana buah Hankook yang menjadi incaran Kurohige karena ia menginginkan buah iblis miliknya. Bounty baru juga diperlihatkan. Terlihat juga bagaimana peran dari Silver Rayleigh yang ikut membantu buah Hankook dalam ancaman yang diberikan oleh Kurohige. Dan terakhir, pertemuan antara Marco dan juga Akagami no Sense. Banyak sekali spekulasi yang bisa kita ciptakan dengan melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sesudah kita mengetahui isi dari chapter ini.